Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ketemu lagi sama saya di channel Inspirasi Usaha 70. Baiklah rekan-rekan sekalian pencinta YouTube dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana mematangkan pisang dalam jangka waktu yang singkat dengan biaya murah dan matangnya merata. Oke lah teman-teman sekalian, bagi rekan-rekan sekalian, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, bagi rekan-rekan sekalian yang baru mampir ke channel saya, dimohon dukungannya, like, komen, subscribe, serta bunyikan lonceng untuk mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, biasanya terkadang kita membutuhkan dalam jangka waktu singkat pisang yang matang untuk acara-acara kita, misalnya acara hajatan dan acara keluarga. Ini kadang kita membutuhkan buah sebagai pencuci mulut atau hidangan di acara-acara kita. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini saya akan membagi pengalaman tip bagaimana cara mematangkan pisang dengan waktu yang singkat, biaya yang murah, tetapi matangnya merata. Rekan-rekan sekalian, kalau kita habis panen pisang, biasanya pisang itu matangnya tidak merata. Satu sisir di atas, kemudian baru 2 hari selanjutnya baru yang di bawah, kemudian berurutan lagi yang di bawah. Kalau rekan-rekan sekalian membutuhkan pisang yang matang sempurna dengan matang yang sama di hari yang sama, inilah tipnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini adalah pisang 1 tandan yang sudah saya siapkan. Kita hanya membutuhkan 1 jenis minuman, yaitu extra joss 1 bungkus. Extra joss ini nanti akan kita lihat hasilnya dalam jangka waktu 2 hari. Pisang itu akan matang sempurna dan matangnya pun merata dari sisir yang di atas, kalau kami menyebutnya, sampai ke yang paling bawah. Kalau kita membutuhkan dalam jangka waktu yang singkat, inilah tipnya. Pertama-tama kita lubangin dulu tandan pisang. Jangan terlalu juga dalam, tapi secukupnya. Kemudian extra joss kita tuangkan ke dalam tandan pisang yang sudah kita lubangi tadi. Setelah kita tuang extra joss 1 bungkus, kemudian tandan pisang itu kita tutup dengan menggunakan plastik, yang tujuannya agar penguapan extra joss itu tidak keluar, tetapi kita halangi dengan plastik yang kita tutup. Setelah itu, kemudian kita juga menyiapkan 1 buah karung. Karung ini boleh karung goni ataupun karung yang biasa seperti saya gunakan ini. Kemudian pisang kita tutup secara sempurna dari bawah sampai ke atas, dan kemudian kita tali kembali karungnya seperti itu. Kemudian setelah semuanya selesai dari pemasukan extra joss ke dalam tandan pisang, kemudian tandan pisang ditutup dengan plastik, kemudian pisang kita taruh di dalam karung dan kita tutup rapat dengan menggunakan karung. Untuk penyimpanan, diusahakan tandan pisang ini berdiri, jangan rubuh. Karena apa? Agar extra joss yang kita masukkan itu bisa bekerja secara sempurna. Bisa kita letakkan di sudut-sudut rumah biasanya, atau kita taruh di atas kursi. Yang jelas pisang itu jangan posisinya jangan rubuh, tetapi posisinya berdiri. Kemudian kita tunggu selama 2 hari. Setelah 2 hari kita lihat hasilnya teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Inilah pisang yang sudah saya simpan selama 2 hari dengan menggunakan
extra joss sebagai pematangan pisang yang sempurna dan matangnya merata. Kita lihat hasilnya dari dari sisiran yang paling atas hingga sisiran yang paling bawah matangnya sama, sehingga dengan satu tandan ini atau lebih dari satu tandan, kalau kita punya acara, matangnya merata dan bisa kita gunakan. Ini yang penting matangnya merata. Kalau tidak disimpan dengan menggunakan extra joss, ini matangnya tidak akan merata. Baiklah rekan-rekan sekalian, kalaupun pisang kita, jenis apapun pisang kita, itu bisa kita gunakan dengan cara ini, dengan penyimpanan seperti ini. Saya ingat waktu dulu saya masih anak-anak, itu penyimpanan pisang itu dengan menggunakan karbit. Tetapi ketika sekarang ini bisa dengan menggunakan extra joss yang hanya membutuhkan 1 saset extra joss untuk 1 tandan. Kalau kita panennya skala yang kecil atau skala rumahan, ini bisa kita pakai. Kalau sudah skala pabrik, itu biasanya penyimpanannya dengan menggunakan mesin atau menggunakan ruangan yang tertutup yang suhunya panas, sehingga pisang itu cepat matang. Kalau ini pengalaman saya ini hanya skala rumahan, bukan skala pabrik besar. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah berbagi tips bagaimana mematangkan pisang dalam jangka waktu yang singkat dengan biaya yang murah. Kemudian ini bisa kita lakukan kapanpun dan matangnya merata. Tidak menutup kemungkinan cara penyimpanan atau pematangan pisang ini dilakukan oleh ibu-ibu, karena ini sangat gampang. Biasanya ibu-ibu itu yang membutuhkan pisang-pisang itu untuk acara-acara keluarga, misalnya untuk acara arisan, misalnya untuk acara-acara yang lain. Kita membutuhkan pisang yang matang sempurna dan matangnya berbarengan. Oke lah rekan-rekan sekalian, di sini saya tidak menggurui, tetapi saya hanya ingin berbagi tips sama rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan tips saya ini bermanfaat buat kita semua. Silakan mencoba, jangan takut gagal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.